Bismillah. Selamat malam semuanya, teman-teman di Kebun Online. Mudah-mudahan kabarnya hari ini baik semuanya, sehat semuanya. Market kembali menghijau dengan banyak berita-berita yang bagus, walaupun di sisi lain berita negatif selalu ada. Ketemu lagi di acara ngopi sesi ke-6 yang disupport oleh Nusa Painan dan IDRT dengan tema bullish from east, jadi bullish dari timur. Kita cek arah angin dari timur, ada apa aja nanti kita bahas bersama Om Rin. Sementara saya akan bahas dulu IDRT dan Nusa Painan. Nusa Painan adalah landing platform yang berdasar dari berda, ber, dari Indonesia, berasal dari Indonesia. Sorry. Sudah terdaftar di Bapepti dengan nama yang terdaftar itu Tedpol Finance karena sebelumnya proyek ini bernama Tedpol Finance, rebranding menjadi Nusa Finance. Bisa ngapain aja sih kita di Nusa Finance? Di Nusa Finance teman-teman bisa lending atau supply atau nyimpan jaringannya di BNB Smart Chain. Jika teman-teman punya aset terus karena satu dan lain hal, misalnya karena sibuk atau belum pandai trading, kita bisa nyimpan aset kita di sini sambil nunggu naik. Misalnya kita punya Nusa, kita simpan aja Nusanya di sini. Dengan mensuplai market, kita akan mendapatkan APY 4,79% dan tambahan Nusa 8,26%, BTC 4,92% dengan tambahan Nusa token 9,05%, ATH ETH 6,19%. Nah, kita bisa pilih di sini. Di sini juga ada IDRT. IDRT adalah token stable yang pertama kali ada di Indonesia, di backup 1:1, jadi satu IDRT sama dengan satu rupiah. Suplai IDRT akan terus bertambah tergantung banyaknya orang yang membeli IDRT. Jadi semakin banyak IDRT berarti backingannya sama, semakin bertambah. Di supply market ini ada CF, artinya collateral factor atau collateral factor 70%. Artinya apa? Misalnya kita simpan BTC di sini. Jadi kita bisa pinjam maksimal dengan 70% nilai aset yang kita miliki. Misalnya BTC yang kita punya 10 juta, maka maksimal kita bisa pinjam itu 70%-nya atau 7 juta. Begitupun ETH, collateral factor-nya 70, USD 70, BUSD 80, IDRT 70, dan selanjutnya ini presentasinya beda-beda. Nah, borrow market itu apa? Borrow itu kalau bahasa
kitanya itu pinjam. Jadi dengan kita supply, maka di sini kita bisa pinjam. Ya, maksimal pinjaman itu adalah 70% dari aset kita, misalnya kita simpan BTC. Mau pinjam apa terserah, misalnya kita simpan BTC, pinjamnya BTC juga nggak apa-apa. Ethereum, USD, BUSD, bahkan IDRT itu sendiri. Atau token yang lainnya kita bisa pinjam di sini. Nah, di sini ada risiko ya. Kalau kita borrow market, ini API-nya lebih gede daripada API supply. Jadi ada selisih bunga kan, ini bunga pinjaman. Nah, kalau collateral faktornya 70, supaya biar kita aman dan tidak terkena likuidasi, maka saran saya sih ambil pinjaman itu seperlunya. Pastikan kita minjam itu karena ada keperluan yang urgent atau strategi untuk membeli token yang lain. Misalnya kita punya BTC tapi sayang untuk dijual, kita pinjam aja IDRT. IDRT-nya bisa kita untuk belanja token lain di sini. Kita bisa swap di sini. Misalnya kita setelah simpan BTC, kita pinjam IDRT, kita bisa beli token yang kita inginkan, misalnya dengan IDR. Kita mau beli Nusa, beli BTC, beli apapun di sini bisa. Nah, ini airdrop. Airdrop itu bisa kita dapatkan dari buy and hold. Ini sekarang ada 3 nih. Kita beli live, beli NBT, beli PCG. Yang ongoingnya sekarang baru PCG, yaitu tanggal 12 Februari sampai 13 Maret. Jadi kalau kita beli token ini di market Indodax, kita akan dapat bonus Nusa. Total rewardnya itu ada 100. Nah, untuk yang NBT nanti tanggal 27 sampai tanggal 27 Februari sampai 26 Maret. Begitupun untuk live 27 Februari sampai 27 Maret. Di sini kita bisa farming juga, apa aja yang ada di farmingan ini kita cek. Saat ini baru Nusa dan BNB untuk LP-nya, liquidity provider-nya. Untuk governance di sini kalau teman-teman ingin mendapatkan passive income dengan cara menyimpan Nusa, di sini kita bisa pilih 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai maksimal 4 tahun. Berapa minimal menyimpan itu tidak ada minimal. Oke. Terus kemarin update terakhirnya itu NFT-nya sedang dalam masa bullish. Mungkin secepatnya kita tunggu aja. Update dari IDRT sendiri kemarin baru rilis IDRT versi Polygon di Binance Smart, di Binance Market. Jadi teman-teman bisa withdraw aset kita setelah kita cuan, misalnya setelah kita trading di Binance, kita bisa withdraw dalam bentuk IDRT di jaringan Polygon. IDRT betul ya. Nah, IDRT di jaringan Polygon biayanya itu 3.000 IDRT atau 3.000 rupiah. Untuk di Ethereum-nya 67.369. Jadi sangat
enak untuk alternatif kita withdraw dari Binance Market ke market lokal. Tentunya yang berpartner dengan IDRT adalah Pintu. Jadi kita setelah trading di Binance, tukar dulu ke USDT, USDT-nya kita tukar dengan IDRT, IDRT-nya ditarik menggunakan jaringan Polygon ke Pintu. Dari Pintu silahkan mau ditarik ke rekening masing-masing. Sekian dua sponsor kita malam ini, yaitu Nusa Finance dan IDRT. Selanjutnya kita bahas market. Silakan Om Rid. Om Rid. Kemana Om Rid? Ya. Tema kali ini adalah bullish dari timur, di mana dalam awal minggu ini kita dapat berita Hong Kong melegalkan pembelian Bitcoin. Begitupun token-token berbasis Chinese, banyak investor masuk ke sana dan mulai menghijau. Itu sangatlah positif untuk dorongan market saat ini. Walaupun dalam situasi yang agak berat untuk bullish. Posisi saat ini masih sideways. Oh ya, Om Rid sudah masuk ya? Mari kita bahas market bersama Om Ridwan dari Random Signal. Teman-teman nanti bisa follow channelnya. Di sana banyak analisa-analisa teknikal untuk membantu teman-teman mengambil keputusan dalam trading. Om Red, silakan dimulai. Mikrofonnya masih di-mute, Om. Oh iya, sorry Om. Aneh ngoceh dari tadi gak kedengeran berarti. Oke. Jadi belum efek ya. Ini berita dari Hong Kong belum efek ke Bitcoin. Kenapa Om? Iya nih, BTC nggak tembus nih 25.000 ya. Nih tadi saya kira begini tadinya nih, dia bakal scaling nih kalau seandainya nih nggak ada nih. Ya tadi begini dikiranya, nggak taunya tembus dia. Tembus ya? Iya, jadi kita lihat di area di sini sih masih ada garis support yang saya buat udah lama. Kalau memang bagi sering yang ngikutin ngopi pasti tahu nih garis support udah ada dari lama nih. Ya ketahan, paling yang penting selama dia nggak close di bawah 23.500 ini kayak masih aman. Masih aman ya. 23.500 ya. Dicatat. Ya, nggak plus di situ, di bawah situ.
udah di bawah sini, takutnya khawatir nanti ke area ya ada di situ ya, takutnya ke area sini nih nanti malah kalau seandainya ini cross di bawah sini atau di, oh iya di sini tepat ya, ada EMA 100 di sini. 100 ya. 23. Iya, ada EMA 23500. ya, di situ ada EMA 100 plus ada garis support juga. Nah, kalau seandainya dia mantul area situ itu masih bagus. Kalau seandainya dia break lewat dari situ, kemungkinan antara di sini garisnya atau di sini bawahnya lagi. Tuh. Udah gitu nanti malam juga ada FOMC ya kan. Zero Powell ini ya dia cuma speak up doang sih mengenai nanti mungkin Maret. Kan kemarin kan pengangguran itu kalau nggak salah berkurang ya. Berkurang. Bukan pengangguran. Iya, gara-gara job itu gede. Nah, nanti Kamis malam ada itu initial jobless. Itu semoga aja penganggurannya emang bertambah. Jadi bagus. Kalau seandainya pengangguran berkurang itu nggak bagus buat crypto itu. Soalnya kan takutnya demand malah nambah, inflasi malah naik, jadi turun. Gitu. Begitu Kamis malam juga ada penentu juga CPI dari Eropa. Jadi kalau berdasarkan chart sih masih aman. Selama dia nggak close di bawah sini 23.500. Jatuh tuh. Selama tidak close di bawah 23500 itu masih aman ya Om? Masih bullish lah gitu. Iya, kalau ketembus 23500 maka dia akan lebih turun lagi ke 22800 atau 22500 ya. Iya, kira-kira sinilah garisnya. Ya, beras sini dan sini. Kalau di sini kan ada support plus di sini juga ada EMA 200 kan yang nahan. Kalau tadi ada nanya, jadi kira-kira itu sih Om, kalau untuk BTC kita mesti wait and see dulu kalau saya. Ya, betul. Saya juga mungkin seperti apa namanya? Tadi ada chat yang saya share tadi pagi seperti itu. Saya masih wait and see untuk membeli. Ya. 23900, 22500, 21500 saya ngisi di 3 titik itu. Oh, lewat itu ya udah bablas lah jadinya. Ya. Mungkin bisa aja ke paling bawah lagi nih 2300. Iya. Soalnya kan besok malam yang di sana udah berkurang, akhirnya pasti bisa turun. Soalnya ini dari CME juga saya ngeliat masih 79% ini voting masih buat nggak naikin suku bunga di angka 475.500 ya, 475 sampai 500 tuh nggak naikin. Tapi nggak tahu nanti kalau Jerome Powell speak up jadi berbalik malah naik, ya naik sih 0,25 juga, cuma kan lebih baik nggak naik, seenggaknya kan tuh udah masuk pivot kayaknya. Yeah. Jadi itu sih yang kayaknya untuk BTC doang mah. Oh, coba BNB. BNB boleh. Kita lihat BNB-nya. Tadi voting selain BTC, BNB yang banyak dicek itu, minta dicek. BNB masih di atas tren yang kemarin ngopi minggu lalu ya. Sini ya, ini ya. Udah nempel lagi tapi. Ya kalau dalam time frame yang mau 3 hari dia mau nempel lagi nih. Cuman kita nggak tahu nih apakah
higher low-nya di bawah sini atau di sini. Kalau semoga sih di sini jadinya higher low. Kalau di 300 mah masih ada kemungkinan untuk naik lagi ya. Iya, soalnya kan dia kan emang tepat di bawah sini, udah gitu kan ngebentuknya masih kayak gini sih polanya mungkin ini. Nah kan higher low, ya mungkin naik lagi gini gitu loh. Mungkin gini jatuhnya nanti. Gitu kira-kira. Kalau untuk BNB dalam time frame, saya seringnya time frame gede sih ya 3 hari. Emang kalau dalam time frame yang 6-8 jam ya harusnya udah double bottom sini. Iya. Walaupun ngebentuk lower higher low ya. Iya. Higher low. Paling sekitar yang 313 nih. Kurang lebih di sini nih. Time frame 8 jam ya. 8 jam. Ya, ini juga ini udah double bottom di sini. Nah, di sini nih. Bisa lah ke 2 kali ya. Kayak pola apa ya Om ya? Nanti saya cari tahu polanya juga. Ini kayaknya ada membentuk suatu pola di sini. Ini resistennya ya di 310 nih untuk 3 jam. Kalau memang dia break, ya dia mungkin ke area 316 lagi. Kalau dia reject ya mungkin balik lagi ke sini 300 lagi, 305. Tuh, untuk BNB dalam 3 jam. Ya 4 jam juga sama kayak Om. Mirip ya 4 jam. Iya, 4 jam juga sama, masih area-area sini. Sekarang kita ke apa nih? ETH. ETH. Hmm. 1600 kah? 1607 kan? Iya. Takutnya baik lagi ke sini dia. Karena kan di sini juga ada support nih. Di sini ada support yang kalau ngopi pasti tahu lah ya, nih supportnya udah lama banget nih. Ini support kuning ini udah lama banget nih. 1607. 607. Apalagi dia masih belum pasti ya kan, nih takutnya dia masih kalau break di kalau cross di bawah sini udah pasti ke arah sini nih 1607. Dia ke support terdekatnya emang usia sini nih. Ya ini support yang udah lama banget ya. Tadi pagi ETH masuk di berapa ya? Ada yang masuk di ETH kah? Saya masih di ETH sih. Tadi pagi saya sempat ngelong dulu lumayan 20%. Biasa temperan 5 menit. 5 menit. 5 menit. Kalau main putur saya paling 5 menit ke 15 menit maksimal. Tapi dalam 1 jam juga mau ngarah ke turun ya, dia mau ngarah ke support ini kayaknya nih. Soalnya selalu ngebentuk lower low mulu dia. Lower low, lower low, lower low. Ya. Lower high-nya nggak nyampe. Temperan gedenya dia memang mau turun sih. Cuman tadi ngambil apa namanya momen untuk week doang sih sebenarnya. Jadi ada yang mau ngelong ya silakan tunggu di sini. Kalau mau nge-short ya silakan pasang stop loss. Ya, gitu Om. Masih semuanya masih nggak baik-baik aja nih. Jadi untuk yang mau nyerap Mas lebih baik wait and see ya. Ya, kecuali kalau yang mau ya cuma 1%, 2%, siapa tahu buat lower low, siapa tahu kan di sini nih dia ngebentuk misalnya lower low sini, siapa tahu dia mau nyerap buat ke sini lagi sebentar, mungkin 1% atau mau yang future 5 menit ya. Jadi saya masuk di 1630, close di 150, lumayan sih. Ada selisih. Di sini kan? Udahlah Tadi pagi ya?
Tadi pagi itu pas titik bawah. Cuman kalau untuk putus cuman sesaat doang, kalau misalnya memang nemu ini bakal naik sesaat gitu ya, saya pasti ngelong. Habis itu udah opit mah udah tinggalin, saya balik lagi ke spot. Iya, daripada berabe. Udah ke semua order. Untuk spotnya tadi di 1652. Untuk puturnya saya tadi di 1650. Oke lah. Nggak kuat nungguin Ya, kalau seperti itu. Benar. Pada mau request apa tadi Om di grup itu? Tadi ada yang Solana ya. Solana sama Matic. Kita ke Sol. Ini Bapak. Terima kasih. Tembus ya. Ini kakinya. Ya. Ini garis support yang kemarin kita buat kan Om ya? Iya ya, reject berarti ya. Iya. Mungkin tuh ada yang ikutin ngopi. Bisa kita tunggu 2 berarti ya? Ya bisa di sana. Ini kalau ada yang ngikutin ngopi mungkin dia kalau mau ngambil shot lumayan tuh. Untuk nge-shot ya lumayan nih dari ini ke 2. Mungkin pada buat NCD nanti kali Om jam 2 nanti nih. Soalnya emang belum ada indikator buat reversal sih di sini. Ya. Emang tergata di 2265 nih. Dua 2265 sama 2312, siapa tahu ada yang mau inian. Tapi sih lebih baik di Cina sih 2265 kayak lebih baik di situ. Kalau parahnya lagi ya balik lagi ke support paling bawah ke 2160. 2161. Jadi untuk pemain support mending white NC aja dulu. Iya benar. Pemain support mah aman lah. Sama nih mantul ya bagus, kalau emang break ya paling kesini lagi nih ke support yang tinggi 7 nih. Gitu. Abis ini mungkin matic-nya di Om dicek. Oke. Wah, sinyalnya lag banget sini gara-gara hujan. Wah, lama juga ya. Matic awal masuk di 07 itu udah saya TP waktu itu. Di TP maksimal. 15 udah TP. Jadi yang sekarang masih dipegang itu matic-nya hanya sisa dari modal dan opit. Ini Matic. Untuk saat ini sih per 2 jamnya bagus ya, soalnya kan dia berhasil close di atas
Sini nih. Mungkin target terdekatnya hanya di 14 sini nih. Bisa tipis-tipis ya buat ngelong ya. Ya, kalau main kucur. Buat spot juga lumayan itu. Tipis-tipis apa namanya 0,2 asal senjatanya gede kan lumayan. Benar. 1% udah berasa itu. Nah, target terdekatnya di sini ya. Nanti lihat aja di sini per 2 jamnya apakah reject lagi. Kalau tembus ya mungkin target terdekatnya ke 146 lagi ke sini. 144 lah, 145 terdekatnya di sini. Berarti target pertama 14, target kedua 146 atau 145. Ya, di situ Om. Untuk titiknya. Karena dari ya, D-nya juga kalau memang seandainya dia close di atas ini juga bagus nih. Dia ada apa di sini ya? Oh, support di sini ya. Oh iya. Ya berarti kalau close di atas ini dia bagus nih. 1D-nya. Detik. Karena kan dia buyarnya nih, bayarnya mendorongnya naiknya jauh banget nih. Volume nggak saya nyalain. Ya, di sini ada bayaran masuk nih. Ya, itu untuk Matic nih. Jadi target terdekatnya sih 14 dulu nih, 14 untuk $4. Target terdekatnya untuk Matic. Bisa lah, tipis-tipis tuh yang mau nyerok Matic. Nanti target 1 di 1,4, target 2-nya di 1,5. Jadi ada yang mau request lagi nih? Request apa nih? Silakan yang mau request, ada token atau koin yang sedang diincar. Om Bagus kayaknya mau ngecek TKO kayaknya. TKO boleh dicek. Kemarin lumayan agak loncat ya, hampir mendekati 7.000. Wah, selalu reject area situ. Jadi dia balik Cuma lagi kalau ya balik lagi ke 5.000. Ini sama koin apa kemarinnya? CTK ya, main request ya? Ya. Masih di sini-sini aja. Tapi ini kalau udah naik nih bahaya nih, hati-hati. Kan kemarin naratifnya koin-koin China ya, yang lagi digoreng tuh. Kecain apa aja sih koin China tuh? Iya, tuh. Ini udah lama nih satunya berapa hari nih. Hati-hati, dia udah berapa kali berusaha buat tembus nih. Itu udah sideways kayaknya udah setahun lebih itu. Iya. Berapa hari coba dicek? Setahun nih mah. Iya. Oh belum nih, baru 285 hari. 285 hari. Ya, bentar lagi ulang tahun berarti ya sideways di bawah. Mudah-mudahan sih keburu breakout. Jadi bolehlah nih dilirik nih siapa tahu TKO nih. Ini kalau tembus ini mungkin bisa ke 1 kali ya target terdekatnya. Antara 0,6 sampai ke 1 nih. Atau lah misalnya ke 0,7 aja dulu. Iya, benar 0,7 sini. 10.000. Lumayan banget. Ada mau request koin lagi nih Om? Koin apa nih? Yo, yang mau request silakan. Oh, EGLD. EGLD? Sama SRP. Dibuka aja
Mikrofonnya Om Imam. Ego. Ron enggak. Kerjasama dengan Tencent. Oh iya ya. Ya. Bagus itu. Itu setelah pengumuman kerjasama dia langsung loncat tuh 1, 2, 3. Tapi ketahan di 200 nih ya. Iya, ketahan di situ. Kalau mau seandainya mau nunggu, mungkin itu yang deket-deketnya di 47 nih. 47 ya, 47 Ya. atau 46. Nah, di situ. 47 ya. Iya. Di 47 Gusti silakan diserok. Sedang Pak. Wait and see dulu Pak sampai jam 2 malam kayaknya. Sampai jam 2 malam ya. Bantu nungguin kayaknya saya udah tidur duluan kayaknya. Libur ngopi agak lumayan juga ngaruh sih. Jadi jam 11 tuh udah repot banget. Iya Pak Eko, kondisi kesehatan nomor 1 agak dikurangi dulu kopinya. Itu aksi Infinity Om kemarin dibahas ya. Iya, reject itu. Reject mulu dia. Reject mulu ya. Nah, ini koin sini ICP. Oh, banyak ternyata ini koin dari basis Chinese yang udah mulai menghijau, ada yang 9%, 12%. Iya, iya. Dia masih bentuk dia 0,65 kayak di sini. Kalau memang seandainya dia ngebentuk lower high nih Om. Ini agak repot naik itu karena gamenya juga agak berkurang sekarang hype-nya. Iya. Kecuali ada updatean yang signifikan kerjasama sama siapa, mungkin bisa dorong. Dulu harga aksinya itu pada mahal-mahal, ada yang sampai puluhan juta bahkan. Iya dulu tuh. Banyak teman-teman saya juga udah yang pensiun. Waktu itu yang ramainya tuh ada satu lagi Pak, itu ada Metamon. Oh iya itu Raca ya? Oh Raca kan? Iya Raca. Waduh, oh, gila itu Raca. Udah lama nggak mantau lagi kita. Udah abu itu. Jelek ya, weekly-nya jelek ini. Jelek ya? Weekly-nya jelek tapi daily-nya masih bingung. Soalnya kan di sini juga takutnya dia malah bentuk satu tiang lagi merah. Balik ke 9 kali. Mungkin aja. Biasa kayak gitu takutnya dia udah konfirmasi. Kalau polling kayak gini kan bisa ada konfirmasi di yang 2 kali gimana ya lihat ya. Nah kayak gini takutnya dia ada konfirmasi sini 1 kali 2 kali. Mungkin agak satu di sini baru naik. Mungkin. Soalnya kan udah berapa kali dia atas bawah udah kericik. Tinggal nunggu mana yang jebol nih. Apakah take out, malah break ke bawah, cancel, nggak tahu nih. Ya. Untuk 2 jamnya paling gitu dong. 2 jam paling tipis-tipis ke arah sini untuk 2 jamnya doang nih. Tetap dia masih melanjutin penurunan. Paling kalau mau dicapai ini ke arah 983. Nah ya. Ya, kira-kira di sinilah. 98.
Ya, kalau misalnya ini jebol ya mungkin ke arah sini. Ya. Itu untuk aksi Infinity, teman-teman. Ada request lagi Om, SRP katanya. Harpi. Aduh, itu koin membagongkan dong. Naik kagak turun kagak mau kemana itu koin? Salah satu koin jadul kayak Cardano. Aduh, ampun. Jadi koin jadul memang banyak yang masih pada tiduran. Segitu-gitu aja loh itu. Yang lainnya, saya pernah tuh di SRP kan. Makanya dari SRP naik. Begitu ya. Ketika banyak order lama, Belum ada gebrakan nyata setelah Belum. mungkin mereka kelelahan sidang berkali-kali, masih sedang menentukan arah bisnisnya mereka kemana. Tapi yang terakhir itu adalah mereka akan bikin kartu debit sendiri. Kalau seandainya ini jebol. pada masa keemasannya gagah banget ya. Bener. Tapi token proyek-proyek lama sekali bangun itu nggak nanggung mereka. Dia TH-nya cuma deket kan ya? Iya. $2 doang kan ya? 1,5 kan? Ya. Dulu lebih waktu di IRC 20 dulu harganya sempat tinggi banget. Oh, apa nih cat Binance kali? Beda kali ya? Chat Binance kadang nggak full. Coba di Bitstamp? Bitstamp yang lebih tua. Oh iya, 2,53 ya. Hampir $3. Itu di mana masa itu lumayan panen banyak. Benar. Tapi ini emang dia nggak mau jebol bawah ya, masih stay mesti dia aja di sini dia nih. Tapi tadi Akumulasi mungkin ya. Mungkin kalau seandainya garis yang ini jebol 0,4 jebol ini mungkin bisa ke 0, ini kali 0,45 kali. Tipis-tipis sini. Masih satu WA aja nih. Kayak gitu kayaknya. Mirip kayak Cardano. Iya. Dia fundamental dulu kalian tingkat ini, happy nih. Butuh berita positif yang menggegerkan baru dia bangun. Nah, iya. Kayak waktu itu nih berita apa ya kalau di sini tuh? Menang ya? Iya menang. Sidang pertama menang. Naik kan, itu lemas lagi, balik lagi ke sini. Pas turun lagi itu karena peninjauan kembali kalau bahasa Indonesia itu. Jadi satu masalah selesai, terus ada satu tuntutan lagi yang belum selesai itu. Alhamdulillah. Dan kemungkinan besar setelah melihat potensi positif di wilayah timur, maksudnya dari Cina sampai ke Middle East, kemungkinan besar SRP pun akan pindah ke sana. Banyak proyek yang akan keluar dari Amerika dan kemungkinan mereka akan berkantor di daerah Timur Tengah. Oh, bagus buat itu ya. Ya.
Karena eh, untuk Eropa juga sekarang udah mulai open, sementara hanya Amerika yang masih berkutat dengan SIC-nya, regulasi-regulasinya yang kurang populer. Iya benar-benar. Jika terus terhambat dengan SIC, mungkin tidak menutup kemungkinan untuk mereka migrasi ke negara lain untuk berpindah kantor. Kanada misalnya Om ya. Ya, misalnya ke Dubai mungkin. Apalagi nih Om? Request Orion dong. Ah, Orion. Abang, Orion. Orion protokol. Ya. Orion. Orion? Apa itu? Nah, iya itu yang itu. Coinbase dah. Binance ada, Binance. Orion. ORN ya. Ada telitinya. Dia base apaan sih Kang ini? Orion tuh? Orion. Cuma Dex doang kah Kang? Sama Devi? Iya. Iya. Sirkulatingnya masih dikit ya. Sirkulating masih dikit. Wah. Breakout tuh. Ini. Bentar, kita lihat dulu. Volumenya bagus ya tapi ya. Breakout sih emang. Cuma di sini lihat dari daily ini. Nah, ini nih. Nah, kalau daily-nya di atas gini nih, ini bagus nih. Di atas 1,19. Ya, di atas 1,2 dolar lah. Coba kita lihat di 8 jamnya. Ada apa di sini? Kitanya kritik di sini. Oh, kalau ketahan di sini ya. Ini ya. Sebelah ke sana. Berarti kalau dari time frame yang kecil ini sih lagi retest ya. Per 12 jam, per 6 jam juga lagi retest. 4 jam juga retest resisten yang udah di break, ini juga udah di break. Nah kalau seandainya dia close-nya di atas sini lebih bagus nih, nah dia confirm nih dalam 3D nya dia bagus. Kalau close di bawah sini nih Kong 122, berarti masih nunggu nih selama 3 hari misalnya. Soalnya kan 1 harinya dia close, emang udah close di atas EMA 200, cuma kan di sini juga ada resisten nih dia nih. Nah, ini udah berkali-kali nih, dia singkot nih. Dia ada pernah sekali kan break, cuma balik lagi dia fake out jatuhnya tuh. Nah, jadi coba pantau di area sekarang nih, 1,2 dolar. Dan kalau dia masih di bawah sini, berarti ini emang udah resisten kuat nih. Itu Kong Sidik. Oke, tinggal mantap berarti.
request apa lagi nih Om? Magic Om, Magic. Magic? Om. Speakernya ke-mute Om, ke-mute. Ini bentar Om, saya masih lihat nih. Nah, kok jadi weekly yang nih? Belum break nih Om. Tapi satu harinya dia agak udah ke reject nih. Satu harinya reject, di double top ya. Kamu ya tetap lihat aja Om, nanti dia higher low-nya di mana nih? Apakah di sini? Kalau dalam time frame daily sih masih belum pasti, soalnya dia kan baru sekali doang nih reject nih. Nggak konfirmasi orang itu supportnya dulu si EMA 21 ini. Nah kalau dari 6 jam kalau dari time frame 6 jam dia udah ngebuat lower low di sini nih. Nah tinggal tunggu nih lower high-nya di mana, apakah dia malah ngebreak ke sini, ke sini, atau dia cuma begini doang terus dia lagi turun ngetes ke area EMA 100 itu kalau dalam time frame yang 6 jam. Nah time frame 2 jam juga sama nih Om, time frame 2 jam juga dia udah ngebentuk lower low di sini, lower low. Nah ini kalau seandainya dia close lagi di sini, nanti fix mungkin area yang dia tuju di area di 1,6 sini gitu Om. Soalnya dia udah ngebuat lower low terus nih, dia udah ngebuat lower low mulu nih, lower low. Nah ini kalau di sini lagi nih udah ngebuat lower lagi, udah mungkin lebih baik nunggu di area sini nih 1,62 nih. Gitu Om. Tadi siapa nanya ya? Terus Dika? Aneh Om. Oke, thank you. Audio Bang, audio. Udah belum? Ente kayak banyak Kong nih waitlistnya nih. Ya lumayan buat jajan. Lihat sama gerobaknya ini mah. Ente kayak mesti whitelist juga nih yang tadi di request nih. 2 jam. 2 jam. Kita kasih dulu tanda di sini. Ini tanda di sini nih. Ya, kalau seandainya sama kayak tadi sih. Ente mendingan nunggunya di 0,29 nih. Iya emang udah masang gitu. Ya.
Ya di situ udah bagus sih, emang udah nunggunya kalau per 2 jam. Tapi kalau kita lihat dari, bener udah 1 hari juga arah situ sih kayaknya. Dia nanggung amat nih, belum nyenggol nih sama 21-nya nih. Nah, ya sama Kong, kalau makan itu nunggu situ ya bener udah. Kenapa sih adanya? Anaknya mulai konser tuh. Iya, ya benar dia mulai konser udah di luar tuh. Nah, oke. Kita tutup aja dulu. Teman-teman, apa yang kita share malam ini jangan dijadikan acuan baku, itu hanya untuk tambahan teman-teman mengambil keputusan untuk beli atau wait and see, tergantung kepada teman-teman kembali target tradingnya itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Hanya membantu memberikan acuan sebelum mengambil keputusan. Oke, malam ini mungkin kita tutup aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Kongrid, terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman nanti subscribe atau follow channelnya Random Signal dari Om Rid sendiri. Terima kasih untuk Nusa Finance dan IDRT yang selalu mendukung Kebun Online untuk terselenggaranya acara ngopi setiap minggu, yaitu setiap hari Rabu jam 8 malam. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.